Yo, kembali lagi di channel Ricky Susanto Official. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kuliah, kursus, atau usaha. Nah, ini bisa menjadi masukan bagi para orang tua murid yang anaknya baru lulus SMA. Ya, mau kemana nih? Mau kuliah, kursus, atau usaha? Jadi kita akan membahas satu-satu ya. Nah, setelah lulus SMA atau kuliah, kita merasa senang ya anak-anak didik kita. Saya sebagai pengajar juga melihat. Tapi sebagai orang tua, kita harus merencanakan juga masa depan anak-anak kita. Selain anak-anak kita memikirkan juga masa depannya, orang tua juga berperan, yaitu dalam hal biaya pendidikan berikutnya. Bagi orang tua yang mampu, bisa kuliah atau bisa kursus. Bagi yang nggak mampu ya bekerja atau memulai usaha. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum kita lihat dulu keadaan sekarang, tantangan ke depan anak-anak kita. Yang pertama yang pasti adalah tantangannya nih ya, tantangan anak-anak didik kita adalah banyak korban PHK massal sekarang, di mana usaha-usaha banyak yang tutup. Nah, yang dikena PHK ini punya pengalaman kerja. Punya pengalaman kerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, ketika anak-anak didik kita yang sudah lulus kuliah, yang baru fresh graduate, yang nggak punya pengalaman, akan melamar pekerjaan, ini harus bersaingan dengan orang-orang ini yang punya pengalaman korban PHK hari-hari ini. Ya, jadi anak didik kita ini punya tantangan yang cukup berat ke depannya. Ya, tantangannya yaitu dari korban PHK massal saat-saat ini yang punya pengalaman kerja. Sebagai seorang yang punya usaha, kalau saya akan mempekerjakan orang-orang yang PHK massal ini daripada fresh graduate. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman dan juga bisa digaji murah. Karena apa? Lapangan pekerjaan lagi sulit. Nah, daripada saya harus mempekerjakan orang yang fresh graduate, saya harus ngajarin lagi. Kalau saya punya usaha nih ya, lebih baik saya pakai orang-orang yang punya pengalaman. Asal mau digaji, ya pas lah. Nah itu ya, itu menjadi kendala tuh. Jadi tantangan terbesar anak didik kita yang pertama adalah para korban PHK massal ini yang punya pengalaman kerja. Yang kedua, tantangan yang paling terbesar adalah robot industri. Atau sekarang juga ada artificial intelligence. Semua diganti mesin, ganti robot, kayak film Terminator ya, perang melawan mesin. Bener juga, tantangan anak-anak didik kita saat ini dan ke depannya, 5-10 tahun mungkin ke depan, itu adalah robot. Sama seperti film Terminator, perang melawan robot. Kalau itu perang beneran ya, tapi ini bener-bener perang. Perangnya dalam apa? Sekarang banyak pengusaha-pengusaha menggunakan robot industri di dalam usaha mereka. Misalnya di dalam pembuatan mobil, mereka lebih enak pakai robot daripada manusia. Manusia bisa sakit, manusia banyak maunya, banyak tuntutannya, banyak ini banyak itu, nah segala macam lah. Kalau lagi malas bekerja, lagi moodnya kurang, produktivitas menurun, banyak barang reject, hasil kerja mereka dibuang. Nah kalau robot, awalnya mungkin mahal, tapi berikutnya nggak ada masalah, paling biaya maintenance. Orang akan beralih, pengusaha-pengusaha akan beralih kepada robot, sehingga lapangan pekerjaan untuk manusia berkurang. Itu jadi kendala berat nomor 2 yang akan dihadapi oleh anak-anak didik kita. Ya. Dan yang ketiga adalah lowongan pekerjaan. Ya pasti usaha atau industri mana yang akan membuka lowongan pekerjaan itu akan diserbu banyak orang. Tapi sekarang lowongan pekerjaan agak sulit. Permintaannya tinggi-tinggi. Ya. Jadi ketika anak didik kita baru lulus kuliah dan fresh graduate harus bersaing dengan tadi yang korban PHK, bersaing dengan robot. Ini yang ketiga, lapangan pekerjaannya juga kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Nah, ini tantangan terbesar. Dari 3 tantangan inilah kita memutuskan kemana akan dibawa anak didik kita atau kemana akan dibawa anak kita
ketika nanti mereka lulus SMA atau lulus sekolah menengah atas, mau dibawa kemana? Tapi harus berpijakan, berpatokan kepada keadaan yang tadi. Tantangannya berat tuh, 3 tantangan terberat yang akan dihadapi anak didik kita. Kuliah, kursus, usaha. Ya. Coba kalau kita lihat kuliah, habis lulus SMA nih, kita mau anak didik kita atau anak kita mau kita kuliahin. Ya. Kuliah ada swasta dan negeri. Kalau pas-pasan pengetahuannya ke swasta. Ya. Mari kita lihat biaya pendidikan di universitas swasta setelah saya search di Google, ya. Boleh kasih masukan juga, ya. Lihat, ini biaya universitas yang menengah lah, menengah agak ke bawah. Uang pangkal sudah 18,5 juta. Ya, uang kuliah per semester 9.360.000. Bagi saya berat. Mungkin bagi pengusaha, orang-orang yang kerjanya gajinya puluhan juta, kecil ini mah buat anak-anak gua. Ya. Tapi bagi saya harus bayar segini. Anak saya masih SMP, nanti ketika dia kuliah mungkin 6 tahun ke depan, ini biaya naik ini pasti nih. Nggak bisa. Terlalu tinggi bagi saya sebagai seorang guru. Aduh. Kita lihat di perguruan tinggi swasta yang menengah ke atas nih ya. Biayanya seperti apa. Ah, ini nih. 61 juta. Kalau dapat special fee-nya 48 juta. Biaya per semesternya 17,5 juta. Ini satu program studi akuntansi. Mohon diralat kalau memang ada informasi perubahan mengenai harga ini ya. Mungkin orang kuliah-kuliahan bisa meralat ya. Atau orang tua bisa meralat. Wah, saya bayar anak saya sampai 100 juta ya, bisa juga sih. Nah, ini saya ambil dari Google. Ini saya dulu kuliah, zaman saya dulu tahun 94 saya kuliah ambil jurusan manajemen informatika. Ya, biayanya cukup lumayan besar waktu itu. Keluarga kami agak terseok-seok kalau harus mengkuliahkan saya, tapi saya dibantu oleh Om. Tapi apa yang saya dapat? Ya, waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Kalau sekarang ini silabus itu mata kuliah yang akan didapat oleh anak didik kita. Jadi saya ingin ngebandingin apakah uang yang kita keluarkan begitu banyak, apakah timbal baliknya sesuai nggak dengan pendidikan yang didapat. Ya, nanti dinilai sendiri. Kalau saya zaman dulu uang yang begitu besar, saya dapatnya ini. Saya ngambil manajemen informatika dengan cita-cita saya menjadi seorang programmer komputer. Karena ini Fakultas Ilmu Komputer Manajemen Informatika. Nah, semester 1 ketika saya kuliah, saya dapatnya MKDU hampir semuanya. Nggak semua sih, hanya sekitar 10% yang benar-benar kuliah inti. Yang lainnya algoritma dan struktur data. Ini masih kuliah inti, tapi teori. Yang kedua bahasa Inggris, matematika, paket program niaga. Ini bukan kuliah, ini bukan mata kuliah inti ya, MKDU nih. Pengantar manajemen bisnis, teknologi informasi, nah ini kuliah inti. Ada saya dapat Pancasila, matematika dasar 1, dasar 2. Kalau di universitas saya ya, waktu itu saya kuliah, akuntansi dasar 1, dasar 2, fisika dasar 1, dasar 2. Wah. Jadi mata kuliah komputernya berapa persen? Sekitar 10%. Nah, jadi saya ingin ngebandingin bahwa apa yang kita dapat, yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan, apakah timbal baliknya pas nggak dengan apa yang kita dapat. Saya dapat belajar bahasa pemrograman itu hanya di lab seingat saya. Selebihnya teori. Jadi, apakah uang yang saya keluarkan untuk kuliah, biaya kuliah itu sepadan nggak dengan apa yang saya dapat? Ya, jadi waktu itu saya sempat kok begini ya kuliah ya, kok begini ya, nggak sesuai dengan harapan saya. Nah, boleh kasih di kolom komentar apakah menurut kalian
biaya kuliah yang begitu tinggi sesuai nggak dengan apa yang kalian dapat? Sesuai nggak dengan bidang yang kalian mau? Tahu begini, kalau saya dulu bisa diputar balik nih, saya mendingan ngambil kursus belajar bahasa pemrograman. Kalau kursus kan belajar itu nggak perlu MKDU. MKDU itu mata kuliah dasar umum kayak bahasa Inggris nih, kayak matematika terapan, matematika dasar 1, dasar 2, akuntansi dasar 1. Loh, kok belajar akuntansi lagi? Padahal maunya belajar komputer. Ya belajar lagi itu MKDU, mata kuliah dasar umum. Nggak tahu kenapa ada di situ. Mestinya saya dulu kursus, ya, kalau keinginan saya. Tapi dulu karena ya harus S1, harus D3, harus S1, ya sudah. Jadinya begini. Uang, kalau menurut saya uang yang saya keluarkan ya nggak sepadan lah dengan apa yang saya dapat. Karena setelah saya lulus kuliah ini, dulu masih belajar Lotus, Word, Star. Ketika lulus ini semua udah ganti pakai Microsoft. Wah, belajar lagi. Nah, jadi ini merupakan patokan jadi bagi orang tua yang punya uang dan mau mengkuliahkan anaknya. Lihat dulu silabusnya. Biaya kuliah 60 juta. Silabusnya apa aja? Silabus itu mata kuliahnya. Apakah MKDU-nya kebanyakan? Apakah mau? Anak kita yang mau belajar teknik mesin harus belajar dulu. Kita belajar lagi bahasa Inggris, belajar lagi manajemen ini, manajemen 1 akuntansi. Apakah mau? Ya kalau mau silakan. Dengan MKDU yang begitu banyak. Ya kalau menurut saya kembali, ya yang lain bisa kasih saran dan komentar ya. Kalau menurut saya sih lebih baik saya nggak mau lah, terlalu banyak nih MKDU-nya. Ya, silabusnya coba mau belajar komputer aja harus belajar dulu. Ngulang lagi bahasa Inggris, matematika lagi, akuntansi lagi. Kalau menurut saya sih kalau bisa mengulang. Dan anak saya pikir kalau memang silabusnya masih seperti ini dengan biaya kuliah yang sangat besar, lebih baik anak saya kursusin aja lah. Nah ini dia alternatif bagi yang dananya kurang untuk kuliah. Lebih baik kursus. Saran saya yang terbaik kursus. Mau jago komputer, kursus. Kursus paling 6 bulan, paling 1 tahun. Jagoin. Tapi gak dapat titel. Ya gak apa-apa. Tapi kalau udah jago, kerja gak harus selalu offline. Online banyak, bisa di free, di Freelancer, di Fiverr, banyak pekerjaan online. Jadi YouTuber, jadi pembuat game, jadi pembuat aplikasi yang masukin di Play Store, duitnya bisa, gajinya bisa lebih besar daripada orang-orang yang kerja di kantoran atau kerja di pabrik, bisa. Jadi untuk sekarang, keadaan sekarang, saya pikir sebagai seorang pendidik dan melihat tantangan zaman ini lebih baik kursus kalau menurut saya. Yang lain bisa kasih komentar ya. Ya paling banter nggak dapat titel, sarjana, diploma. Ya itu saja. Tapi dapat keahlian, ya dapat. Kursus kan menjurus. Bahkan ada yang cuma modal kursus doang gajinya bisa ratusan juta. Ya ada modal kursus. Jadi jangan ragu kalau memang uangnya pas-pasan, kursus aja. Mau jadi mekanik mobil, lebih baik kursus. Kalau belajar teknik mesin lagi di kuliah, silabusnya banyak. Harus 4 tahun dulu. Kalau kursus 1 tahun belajarnya mobil tiap hari. Mobil, motor, buka, mesin, belajar. Kalau kuliah, ya MKDU. Mata kuliah dasar umum, belajar akuntansi lagi, belajar matematika lagi. Ya, jadi kalau saya sih saya akan mengkursuskan anak saya, dan yang bisa kasih saya bisa kasih saran ke orang tua juga lebih baik kursus. Ya karena dunia pekerjaan ke depan itu butuhkan orang-orang yang punya skill, keahlian, kemampuan. Bukan titel saja. Dan yang terakhir adalah membuka usaha. Oh pasti. Daripada yang lain mendingan usaha. Usaha bisa mulai dari sekarang, bisa jualan online, bisa belajar nanam tanaman, bisa dijual, belajar jualan online, dropship. Ya, banyak sekali. Tutorialnya banyak di YouTube. Jadi kalau saran saya secara pribadi sih lebih kursus atau usaha daripada kuliah. Karena kuliah dengan biaya pendidikan yang besar, timbal baliknya ya kita harus lihat di online, di silabusnya apakah worth it apa tidak.
Kalau tidak ya lebih baik nggak usah. Baik nggak usah. Saran saya secara pribadi. Ya. Baik, demikian. Semoga bisa membuka wawasan. Kasih kolom dan kasih komentar. Jangan lupa kalau suka channel ini like dan subscribe. Saya akan terus buat video setiap hari sehingga menjadi berkat bagi para pendengar dan yang nonton channel saya. Terima kasih, sampai ketemu. Tetap semangat.